Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Apalagi pada hari ini saya menemani murid-murid sekolah Manjusri untuk berekreasi di sebuah sungai yang disebut oleh Pak sebagai Lubuk Kakap. Lubuk Kakap ini adalah sambungan dari sungai Tapatang Sitapuang yang terletak di belakang Pustikat dan Yayasan Daftar Bodhidharma. Melihat air yang deras ini, saya teringat sebuah kisah Zen, di mana kisahnya sebagai berikut. Ada dua orang biksu yang sedang melakukan perjalanan. Seorang biksu senior dan seorang adiknya, keduanya biksu yang junior. Mereka berjalan dan sampailah di tepi sebuah sungai. Ketika itu di tepi sungai ini ada seorang gadis yang sedang duduk termenung sambil menangis. Nah, itu yang senior ini menghampiri. Ada apa kamu menangis? Gadis ini mengatakan bahwa dia lagi mau pulang kampung melihat orang tuanya yang sakit. Namun dia tidak berani menyeberang karena arus sungai ini cukup deras dan tidak ada sampan, tidak ada perahu yang untuk menyeberang seperti biasanya. Nah, kemudian dia minta tolong pada biksu supaya menolong dia menyeberangkan dia ke tepi sungai sana. Dan akhirnya setelah berpikir sejenak, biksu yang senior ini menggendong gadis ini. Ya, namun dicegah oleh adiknya yang senior, yang junior. Ya. Kak, jangan, itu melanggar winaya, melanggar aturan kebiksuan. Kamu tidak boleh menggendong seorang gadis. Namun biksu senior ini tetap dia menggendong gadis ini, dan kemudian ceritanya mereka menyeberang sungai yang deras ini, dan akhirnya sampailah di sini. Sampai di seberang, biksu senior ini menurunkan gadis ini sambil berpesan, pergilah jalan hati-hati dan temuilah orang tuamu yang sakit. Nah, kemudian dua biksu ini melanjutkan perjalanan. Nah, tapi dalam sepanjang perjalanan, biksu yang junior ini selalu ngomong, selalu komplain, Kak, kamu sudah melanggar winaya. Apa jadinya kalau guru tahu? Karena kita sebagai seorang biksu, jangankan menggendong, menyentuh seorang gadis pun tidak boleh. Terus ya, biksu yang senior ini diam saja. Terus jalan sampai perjalanan ini cukup jauh, mungkin kira-kira 1-2 jam. Namun biksu yang senior ini tetap saja ngeyel. Ya, Kak, kamu melanggar winaya. Jangan-jangan kamu nanti lepas jubah dan lain sebagainya. Tapi akhirnya biksu seniornya bilang begini, Di, apa yang kamu bicarakan? Biasa bicarakan kamu gendong gadis tadi. Oh itu, gadis itu saya sudah turunkan di seberang sungai. Sudah saya tinggalkan. Ya, saya tidak ingat lagi. Tetapi ternyata kamu masih membawa gadis itu dalam pikiranmu. Ya, nah ini sebenarnya nasihat ini mengabarkan kita bahwa kadang-kadang kita berpikir dan terlalu serius dan terlalu orang bilang overthinking. Ya, sebenarnya biksu yang senior ini dia hanya menolong, niatnya hanya menolong. Setelah gadis itu terseberangkan, dia sama sekali tidak ingat lagi dan tidak melekat dalam pikirannya, tidak melekat juga dalam nafsunya. Tetapi ternyata yang junior ini yang selalu membawa gadis ini ya, di dalam pikirannya. Jadi katanya, saya sudah menurunkan gadis itu tadi di pinggir sungai, tidak saya gendong lagi. Tetapi justru kamu yang selalu menggendong gadis itu dalam pikiranmu. Nah, nasihat dari cerita ini adalah jangan kita terlalu overthinking, melihat kesalahan orang lain, kita telusuri, kita cari, garang-garang kita cari kesalahan dan lain sebagainya. Padahal mungkin tidak seperti yang kita duga, tidak seperti persepsi kita. Dia hanya mau menolong, tidak ada sedikit pun nafsu terbesit di dalam dirinya. Jadi ya katakanlah dia melanggar winaya, tetapi sebenarnya tujuannya sebenarnya adalah menolong. Ya, tidak sama sekali dengan dia meninggalkan atau melanggar winaya. Dan apa dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo.
Sampai jumpa.